Enzi, silakan Mas Indra, Teh Hesti, silakan Ibu Fredrika, Mas Tora, di mana Mas Tora? Oh, udah duluan. Mas Tora, tepuk tangan juga dong untuk seluruhnya di sini, teman-teman yang hadir. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Jangan lupa infokan kembali ke seluruh penonton di Indonesia 11 Mei 2023 ya, seluruh teman-teman, saudara, keluarga yang hadir mensupport film Hello Ghost malam hari ini, terima kasih. Dan boleh mention ke Instagram Falcon Pictures untuk Mbak nanti biar nanti makin banyak yang tahu dan juga makin banyak penontonnya nanti di tanggal 11 Mei 2023. Oke. Ya, Pak Tarsan masih ada bersama kita, Pak Tarsan. Silakan boleh bergabung bersama kita, Pak Tarsan, jika masih ada di dalam auditorium. Jika ada, kita juga teman-teman media ada di depan sini ya, rata-rata ya. Hati-hati saya duduk. Sini dulu ya, karena di sini. Duduk sini, sebelah Om, sebelah Om Alim. Sini, kamu mau di situ apa? Ya, Pak De Indro ada di sebelah mana, Pak De Indro? Oh, lagi ke toilet dulu. Oke, siap. Silakan sekali lagi kami undang teman-teman media untuk tetap berada di sini, dan untuk seluruh tamu undangan dan juga penonton kami bebaskan untuk teman-teman jika ingin meninggalkan auditorium ini, kami persilahkan ada di kiri teman-teman. Kalau ingin masih bersama dengan kita untuk press conference malam hari ini juga kami persilahkan. Terima kasih. Oke. Siapa yang persilakan duduk untuk seluruh cast yang hadir, dan sekali lagi mungkin teman-teman kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dong untuk seluruh pendukung film dari Hello Ghost. Ini sangat luar biasa malam hari ini nih, menarik sekali. Tapi pertama mungkin ini yang langsung dapat sambutan yang luar biasa juga barengan sama kita di sini di depan teman-teman media. Onan, kita pengen tahu dan sedikit kan ceritain ke teman-teman, ke teman-teman media dan penonton yang ada di sini, perjalanan panjang lo mengerjakan produksi di Hello Ghost ini dan hasilnya luar biasa. Dan silakan yang ingin lo sampaikan perjuangan lo sama ini di Hello Ghost. Pertama syutingnya capek banget sih Bang, karena memerankan 4 orang. Yang paling gampang jadi Hesti. Yang paling gampang Hesti dong. Cuman itu dia tuh, maksud gue menghilangkan gesturnya Onat, readingnya yang lain sebulan, gue 2 bulan sendiri gitu loh. Oke. Tapi kayak terbayarkannya tadi ya. Gimana teman-teman? Tepuk tangan dong untuk Onat. Thank you. Part tersulit yang mana, Nat? Part tersulit. Nangis kali ya, karena gue gak biasa nangis. Sama cukur brewok, gue aneh banget ya. Tapi ya bukan Onat kan? Oke, ini menarik ya, kita thank you Onat sekali lagi, kita ke Mas Indra. Thank you, ini perjalanan panjang dan sumpah syutingnya capek banget dan gue ngerasa itu terbayar. Itu dia, Onadio Leonardo. Mas Indra, pengen tanya ke Mas Indra sebagai sutradara. Ini ensemble cast yang luar biasa, kalau mereka nggak sebegitu oke-nya mendeliver apa yang Mas Indra sampaikan. Ini gimana Mas Indra untuk menjadikan ensemble cast-nya begitu kuat tadi di depan layar sehingga kena ke hati kita para penonton tadi, Mas Indra? Ini menurut aku adalah ini film pemain ya sebenarnya. Ini film pemain. Alhamdulillah teman-teman kita bisa membawakan karakternya masing-masing. Terutama Onat ya, Onat sama Enji. Lebih Enji sih, Enji karena jujur. Gua sangat terbantu banget dengan Enji ya, karena mungkin dia bisa menerjemahkan atau bisa menyampaikan gitu kan, membantu menyampaikan apa yang gua mau kepada Onat gitu kan, karena dia sahabatnya Onat misalnya. Enji itu dekat banget gitu loh, sampai gua ngeliat sahabat Onat ya, Enji menghadapi Onat gitu ya. Tapi lu Onat keren lah, maksud gua ini terima kasih banget. Teman-teman yang lain juga ada Om Indro, Tora juga, semuanya. Terima kasih. Ini film kita. Jadi ini usaha keras para pemain juga luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Indra juga.
Baik, terima kasih. Kita ke teman-teman media, silakan yang ingin ngobrol dan bertanya. Silakan Mas Bayu, mungkin Mas Bayu nih. Silakan Mas Bayu, berada di tengah nih. Iya, nama, media dan pertanyaannya. Cek cek. Ya, saya Bayu dari tribunnews.com. Pertama selamat buat film Velogosnya. Masih terharu dari filmnya. Anaknya Mas Indra masih dibawa ke bawah. Sama-sama, saya juga terharu sama. Silakan Mas Bayu. Ya, pertama mau nanya ke Onat sama Enzi. Ini banyak kalian. Ya, nggak apa-apa Mas Indra, nanti dilanjutkan ya Mas. Silakan Mas Bayu dilanjutkan. Onat sama Enzi mau bertanya, ini kalian banyak adegan yang cukup serius dan emosional, yang mulai dari sedih, terus ada emosi juga. Itu ketika syuting gimana? Karena kan kelihatan di panggung aja kalian sering ceng-cengan, terus lawak-lawak, apa ketika tag juga banyak ke distract akhirnya jadi sering ngulang tag. Itu yang pertama. Terus yang kedua, khususnya buat Onat, ini lu pernah cerita kalau lu tuh termasuk yang susah ngafal dialog, ngafal skrip gitu kan. Gimana di syuting film ini, apa lu masih juga ngerasa kayak gitu? Terus apakah jadi akhirnya banyak improve atau masih tetap sesuai skrip? Akhirnya lu berjuang banget buat di film ini. Gitu sih. Siap. Thank you. Terima kasih Mas Bayu, buat ke Enzi dan ke Onat berarti. Silakan. Oke, sebelah sini. Dari aku dulu kali ya. Gue seneng banget sih bisa kerja bareng sama Onat. Maksudnya dari awal gue sebelum syuting ini emang udah temenan sama aku, temenan baik lah gitu. Dikasih tanggung jawab dapetin karakter baru setelah sekian lama nggak syuting film ya, waktu itu 2020, terus dipasangin sama Onat, lumayan challenging juga buat gue. Kayak wow, ini tantangan yang luar biasa ya, karena ketemu sama dia biasanya ketawa-ketawa doang, bercanda, ceng-cengan, bener yang kamu bilang gitu. Cuman ketika dikasih kepercayaan, udah jadi Enzi yang serius, karena emang basically gue juga suka banget sama acting gitu. Tapi emang awal-awal kita ngobrol gimana caranya ya bisa nyesuaiin sama Onat. Gue ngasih tau kelemahan gue apa, gue juga nyari tahu kelemahan Onat apa. Kita banyak diskusi dan nggak bisa nih gue main sendirian karena tektokannya itu sama Onat. Dan gue juga di sini masih apa ya, kayak udah lama nggak acting, terus belajar lagi, dan gue butuh partner yang juga bisa nge-support gue. Jadi gue banyak diskusi sih, kayak apa sih yang bikin Onat nyaman, apa sih gimana caranya Onat bisa menghafal dialognya, gimana caranya biar Onat tuh bisa serius dan menganggap ini tuh Linda bukan Enzi gitu. Jadi ya beberapa kali sebenarnya nggak terlalu banyak take-nya bareng sama Onat sebenarnya ya, karena gue tuh menjaga jarak banget sama dia tuh. Kalau di set gue tuh nggak banyak ngajak dia ngobrol, sampai dia bilang sama gue, kalau nggak seru sih Nyet, dengan kata-kata dia gitu kayak, kalau nggak Enzi yang seru sih. Gue udah kayak nggak seru, nggak mau gabung. Iya, pada semuanya tuh gak ada yang mau main sama Onat ya pada ya. Kayak aku udah brief gitu kayak jangan ajak main Onat. Onat tuh bener-bener kayak ngerasa depresi karena dia ditinggal sama yang lain, dia sendiri gitu, kayak biarin. Jadi dia ngerasa syuting ini bakal fun karena teman-temannya kenal semua. Sorry, kita menjauhi dia. Menjauhi pada saat di lokasi itu formula yang tepat pada saat di sana itu menurut Enzi ya. Gitu, dan aku juga cukup tegas juga sama Onat kayak, Nat, kita tuh mungkin Onat tadi bilang dia selalu jadi kuda hitam ya, lo bilang. Misalnya kayak selalu di underestimate orang bisa atau nggak. Ya mungkin gue juga pernah merasakan hal itu gitu. Jadi kayak kita berdua, Nat, kalau kita bisa serius, kita bisa buktiin kalau kita bisa kok gitu. Asal maksimal dulu. Jadi gue happy banget bisa kerja bareng sama Nat, dan gue percaya kalau lo mau karya lo bagus, lo nggak bisa bagus sendiri, tapi lo juga harus support orang-orang di sekitar. Itu dia, tepuk tangan buat Enzi dong. Onat boleh pakai ini, boleh kasih dulu buat nanti siap. Kalau Onat gimana Nat tadi menjawab Sama yang pertanyaan? lu bilang, gimana cara sama Enzi, gue juga tadinya udah mau keluar gue dari film ini, jujur ya. Kok gak seru ya? Kok gue dijauhin semua ya, dari sutradara, pemain. Ternyata tuh udah rencana kalian ya. Pokoknya kalau gue bercanda jauhin. Jadi gue sempet baper, rumah gue juga suka. Ini apa sih ini syuting? Kok kayak nggak fun gitu loh. Wah ternyata karena gue punya banyak kelemahan ya, suka ngeluarin gestur Onat gitu kan. Jadi gue mulai menata tiap hari gue jadi kresna, dan gue nggak nyadar itu habis syuting keberapa ya. Ternyata ini semua berkat kalian sih. Jadi gue ngerasa film ini berkat kalian lagi. Tepuk tangan dong. Serius. Kalau nggak ada mereka kayak, ya thank you. Jadi itu sih. Ini kedua lupa skrip ya. Iya, gimana tuh lu formulanya Nat biar tetap bisa
Apa landscape yang tadi diberikan oleh Mas Alim, silakan. Udah jadi aktor bro. Singkat jelas padat ya. Film ini emang menurut gue karena scene-nya banyak, jadi gue sebelum tidur gue apalin, besok gue apalin karena yang lainnya ngejauhin gue. Jadi gue gak punya temen di lokasi. Baca. Hasilnya thank you guys. Thank you. Iya. Gue ada nangis, gue tetap komentar, ini gue dimusuhin ya gitu. Ternyata emang ini. Apalagi Om Tora yang mana Om Tora ya. Tapi gue juga pernah kayak lu nanti di film atau TV ya. Gitulah ceritanya. Jadi sharing pengalaman apa segala macam, terus kondisi di sana juga dari teman-teman cast yang lainnya mensupport sehingga lo menemukan Kresnanya lo ya kan? Iya, kalau nggak kembali ke Onat. Yes, Iya lah. siap. Terima kasih. Oh Nadio, terima kasih. Selanjutnya, silakan sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Halo, saya Aik dari FIFA. Dan kalau tadi mau tanya ke Kak Hesti tadi gimana ya, itu actingnya kan nangis terus sementara di kehidupan nyata terkenal sangat lucu sekali gitu, apakah itu seberapa Hati komedi. dan bagaimana istilahnya menggali emosi untuk misalnya mau take terus nangis terus sedih gitu untuk menggali itu. Terus mungkin Mas Dias nanti minta tolong ke produsernya bagaimana ketika melihat maksud saya produser dari Koreanya ketika Yang melihat Indonesian Ah, version dari ini. seperti apa? Oke, siap. Terima kasih. Thank you. Kata Hesti, lucu terus Purwadinata. Wow. Silakan. Nah itu dia sih jadi challenge-nya karena udah terkotak gitu kan. Orang Ya. pas ngelihat trailernya Hello Ghost aja, wah lucu banget nih Pak, pasti nih film. Gue udah bilang aku nggak ngelucu di situ, nggak ada yang adegan lucu-lucuan ya, ada tipis-tipis. Ya. Tapi memang ya komedi situasi. Tapi di situ aku beneran emang nangis, cengeng, terus ternyata seorang ibu juga. Dan di sini memang kata Enzi, kita di sini kan keluarga ceritanya ya. Terus udah gitu kita semua di sini temenan, udah gitu kita hubungannya juga gue sama Ona sama Enzi ya biasa cuawaan. Tapi beneran emang di lokasi ternyata kita seserius itu, nggak ada bercanda, nggak ada apapun gitu kan. Ya. Kecuali kalau udah di luar itu baru kita agak lepas loose sedikit. Tapi setelah itu benar-benar emang mungkin pendalamannya di situ sih. Jadi memang ternyata si ini emang serius sebenarnya gitu. Serius Oh. bercandanya. Siap, terima kasih Teh Hesti. And to Mr. Danny, Mr. Danny, what do you think about this version, Indonesian version Hello Ghost? Indonesian version, boleh pinjam mikrofonnya? Oke, siap. Terima kasih Mas Ali. Okay, very impressive. It's really well made, I think, and it's very touchy, like the original. So I really, you guys did a great job. Tepuk Congratulations. tangan dong. And the great acting too. That they, it seems really family. Ya. So I really liked it. Thank you. Wah, siap. Terima kasih. Thank you Mr. Danny. Oke, aman. Kalau jawabannya nggak usah ditranslate, aman ya? Aman. Siap, terima kasih Mas Ais. Lanjut, silakan. Mas, ya, boleh sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Saya Abbas dari Kapal Info, mau nanya ke Bu Alika. Ini kan kalau nggak salah tahun lalu, Oktober tahun lalu. Alasannya di Mei itu apa gitu? Pertimbangannya untuk tayang di Mei, awal Mei itu apa? Terus untuk Mas Alim, terus cuma penasaran aja, ini sih Ona tuh kerjanya apa? Kan dia kan di ceritanya tuh di sini tadi kayak luntang lantung, tapi kok banyak duit gitu. Itu aja penasarannya. Oke, siap. Dan satu lagi, dan punya kamera bagus di akhir itu. Oh iya benar. Kamera, ada kamera bagus. Ya. Ibu Frederica dulu mungkin karena di jadwal pertama pada saat kita berkumpul dengan teman-teman media tempat ada kabar Oktober, tapi ternyata kenapa jadinya Mei di 2023 Ibu tayangnya, silakan. Ya, makasih Mas pertanyaannya. Perubahannya karena memang perubahan strategi saja dari yang final. Sesimpel itu. Itu. Siap, terima kasih Bu Frederica. Mas Alim, silakan boleh dijawab. Bukan pertanyaan, kritik sih. Terima kasih atas kritikannya. Ya saya, ya memang pekerjaannya tokoh kita adalah dia memang Kresna bekerja sebagai seorang desain grafis. Jadi dia desainer, banyak kerjaan desain grafis gitu. Makanya tadi di kamarnya ada banyak poster-poster dan segala macam menjadi referensi kerjanya dia gitu. Jadi kayak visual designer gitu loh.
Itu Mas, dia. bener nggak Mas Indra aku Mas Indra lagi keluar, masih Omen keluar. lagi keluar ya? Ya di skrip begitu, terjemahannya mudah-mudahan bisa tersampaikan. Itu aja. Siap. Itu aja nanya, bro. Aman ya Mas Abbas, siap. Terima kasih. Selanjutnya, silakan di sebelah depan mungkin mau nanya apa nanti silakan. Nama, media dan pertanyaannya. Aku nanti dari sana mau nanya ke yang aslinya dari Korea ya. Ya. Okay. I just want to know the reason that this story made. Is there a background or maybe private to your life, something like that? Thank you. Background of the story, yes, from the original version. For the original version, background of the story of Hello Ghost make. Right, the story is about the family value, right? So, like you are not alone, and like always, like the family is behind you. It kind of tells it in kind of funny situation as well. So, I think the story is well written, and then great acting and great teamwork. I think came out very well. So, once again, congratulations. Yes, itu ya Pak Doni. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu dong sekali lagi teman-teman. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya, teman-teman fans mungkin atau dari Mas Apa? Oh ada Mas Thomas nih, Mas Thomas mau tanya nih biasanya. Silakan Mas Thomas, ada sebelah sini. Ya, nah itu dia. Lagi buka masker. Oke, silakan nama, pertanyaan dan dari media mana? Cek, selamat malam. Saya Thomas dari Simnews.com. Mungkin tertarik sama setan-setannya ya Mas. Tadi Sama setan-setannya, oke. komen Pak Dendro, lalu Tora sama Mbak Esti gimana sih bangun chemistry-nya, kayaknya apa ya, pokoknya pas banget deh gitu Pak. Seperti apa sih untuk membangun chemistry-nya itu, dan terakhir apakah ini juga akan ditayangkan apa namanya versi Indonesia tayangan di Korea juga? Oh, oke. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Thomas. Kita ke 4 hantu-hantunya kali dari sini. Dari Ciara dulu, boleh dari Ciara. Kalau dari Ciara gimana kamu dalamin karakternya gimana untuk menjadi, kan di sini kamu ceritanya sebagai hantu gitu, tapi juga berperan sebagai kakaknya Kresta juga, itu gimana kamu ngedalamin karakternya Ciara? Silakan. Jadi aku banyak-banyak main sepatu roda doang. Sebelumnya kamu emang udah sering main sepatu roda atau belum sebelum dari syuting ini? Jarang. Jarang ya, tapi emang udah bisa ya main sepatu roda ya. Jadi pada saat diajakin syuting ini ada adegan main sepatu roda, kamu happy dong? Dan Om Onat beneran gak bisa main sepatu roda? Gak tahu. Ini Tapi Ciara seneng kan? ini senang ya, jadi main sepatu roda karena banyak adegan main sepatu roda. Siap, terima kasih Ciara. Tepuk tangan juga dong buat Ciara. Thank you Ciara. Mas Tora, gimana Mas Tora? Ya ini merupakan acting yang cukup lumayan susah ya, karena dialog saya banyak banget. Dan juga mau ngucapin terima kasih juga buat Mas Indra untuk ngebebasin Tourette saya. Jadi kedip-kedip di sini bukannya acting, tapi itu aslinya saya. Biasa di film lain ditahan-tahan, di sini diliarin. Itu benar-benar memalukan ya. Oke, Mas Tora segitu aja. Siap, terima kasih Mas Tora. Teh Hesti, kalau berempat ngobrolnya gimana sih Teh Hesti untuk Kita setiap syuting kan kayaknya hampir selalu barengan ya. Di hantu tuh emang selalu ada berempat dan kita satu ruangan sih. Jadi otomatis memang udah chemistry-nya udah di-build dari reading dari awal. Terus kayaknya juga memang ya itu tuh, walaupun dialog itu dia mungkin yang mungkin sulit ya. Kita ada tapi nggak berdialog, dikit banget. Yang menyatukan kita tuh itu apa? Goyang apa? Goyang kopi culo kita. Kopi culo. lagi hits banget pada saat syuting ya, benar. Makanya tadi pas lagi nonton kelihatan nggak tahan ya harus dikeluarin kayak gitu. Oke, terima kasih Teh Hesti. Kalau Pak Dendro dari Pak De sendiri gimana Pak De? Kan lihat memang kan pada saat di proses syutingnya menyenangkan sekali, nggak sekali dua kali juga, sama Mas Tora udah beberapa kali juga gitu. Ya sebetulnya sih gini, untuk kami hantu-hantunya
kemudian menjadi apa ya, tiba-tiba kita punya chemistry aja, kita tiba-tiba berjalan begitu aja. Kenapa? Kalau menurut saya di awal kita gampang karena kita ngikutin apa yang kita ini sendiri. Justru membangun ketika Onat tahu bahwa kami keluarganya itu. Jadi saya harus nangis di situ yang tadinya saya kayaknya nakal kayak gitu. Itu sih sebetulnya lebih pada itu. Tetapi ya mungkin karena pemain semua, dan satu hal yang aku suka adalah kita punya treatment untuk Onat. Kita kepengen Onat berhasil. Dan kita buktikan itu. Onat tadi surprise banget. Begitu selesai dia ngomong, saya nggak puas pas ini, saya kok kurang intimate, saya kurang. Berarti lo benar. Itu. Kenapa? Karena memang ini ujian. Dia laksanakan tesnya kemarin. Ujiannya sekarang, karena ujian sekarang nggak dinilai oleh guru, tapi ujiannya dinilai oleh diri sendiri. Berarti Onat sudah punya tingkat yang lebih tinggi lagi untuk itu. Wow, tepuk tangan dong. Dan kami bangga, Hesti bangga karena kami benar-benar punya treat tersendiri seperti tadi NC bilang, kita akan cuekin dia supaya dia belajar. Dia harus berusaha bisa jadi Onat yang ada di film ini. Oke, siap Pak Indro. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Indro juga dong pastinya. Mas Indro silakan mau menambahkan. Sebenarnya sih dari awal-awal sebenarnya Onat tuh nervous ya. Onat tuh nggak pede awalnya gitu kan. Dia nggak pede. Dia selalu bilang, Mas ini gue gimana ya? Gitu kan. Gue emang harus begini ya. Pokoknya dia nggak pede lah, kelihatan nggak pede, kurang percaya diri, kurang takut gitu. Jadi karena mungkin dia sudah nonton Hello Boss yang di Korea, terus juga reputasinya Hello Boss yang di Korea seperti apa dia udah tahu, terus dia dikasih beban, dia dikasih tantangan untuk memerankan Kresna, pemeran utama di film Hello Boss ini, tuh kelihatan tuh 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ya masih begitu dia gitu kan. Tapi tadi benar kata Mindro, kita treatmentnya gitu kan. Karena Onat kan bercandaannya gitu loh. Nanti kalau Onat bercanda kita jangan ketawa. Jadi kalau Onat bercanda kita cuekin aja gitu, kayak gitu-gitu lah. Pokoknya kita treatment bagaimana beruntung tadi aku bilang ada Hesti, ada Tora gitu kan. Ada Mama Lita gitu kan. Mereka semua udah di luar frame udah bersahabat gitu. Jadi emang kita sangat mendukung Onat atau Kresna supaya jadi apa yang kita pengen gitu. Jadi teman-teman bisa lihat hasilnya tuh. Itu kata Om Indro bilang itu, kita kerja tim gitu kan. Bagaimana caranya semua film ini terlihat bagus. Onat yang tadinya agak kurang berdaya diri, jadi bisa dia keluarkan semua kemampuannya gitu. Jadi saya tadi banyak terima kasih lah pada Om Indro, Hesti, Eji, Om Tora semuanya gitu kan. Onat juga. Tadi aku bilang ini film ini film pemain semuanya nih. Tapi kalau kata Tora kemarin waktu syuting dia pernah bilang, Ra emang kok perlu ya? Kan gue extras di sini gitu. Dia cuma begitu doang. Kan lagi Hesti cuma senyum-senyum gitu kan. Ra kan gue extras di sini gitu. Siap. Gitu. Terima kasih Mas Indra. Ya, itu sih. Oke, siap. Terima kasih. Dan ini yang luar biasa juga. Coba kita pengen tanya tadi dari teman-teman media. Dan di sini juga ada Habib Jafar, sahabatnya Onat ya, yang nonton langsung tadi ya. Kita pengen tahu juga Habib Jafar pengen tahu Habib komentarnya sedikit, coba boleh. Bib, sempat dengar sahadatnya nggak? Tadi belum datang. Belum datang. Belum dengar? Iya. Emang belum Bib, lagi kita usahain belum. Iya. Silakan kalau dari Habib Jafar sendiri melihat keseharian sama Onat kan sering banget dan tadi melihat Onat selama kurang lebih 2 jam di depan layar seperti apa, Bib? Ya, gua ngajakin Onat buat Hello God gitu, malah Hello God. Gua ngajakin ke Tuhan, dia malah ke hantu. Dan seandainya dia login bareng gua, itu ngusir hantunya gampang, tinggal baca ayat kursi. Dia malah memilih berteman sama hantu. Tapi gua seneng banget nontonnya, emosinya diaduk-aduk, apalagi di akhir
semuanya keren dan terima kasih buat teman-teman semua sudah membantu sahabat saya Onat. Saya pas awal nonton, saya tampaknya tidak yakin dia bisa. Sama kalau itu Bib Sama. Kita waktu awal juga nggak yakin Onat bisa main film ini. Iya. Tapi begitu kita lihat dia main, kita nyesel. Gue ngerasain sih bebannya karena gue syuting sama Onat sebulan. Dia buat ngobrol wawancara aja ngerasain beban, apalagi megang amanat ini ya. Filmnya udah pecah di Korea Utara ya. Selatan dong, salah ya. Udah kan orangnya di belakang saya nih. Udah pecah di luar, kemudian di sini dan ya syukurlah bisa dibantu teman-teman yang keren-keren semua. Akhirnya saudara saya ini tidak memalukan di film ini. Keren banget Onat, thank you. Siap, terima kasih. Mas Martin nonton dari menit pertama loh, datang pada saat menit pertama udah ada Habib tadi ya, ini emang menyaksikan full dari awal Habib Jafar. Terima kasih. Mungkin ada lagi terakhir mungkin teman-teman media ada? Ya silakan. Nama dari mana dan pertanyaannya? Halo, selamat malam. Saya Yovan dari Nontoners dan Moviegoers. Ini mau tanya ke Onat ya. Tadi kan ada beberapa adegan dia meniru karakter-karakter keluarganya dari Enzi, Pak Watno, Pak Ade, terus Esti dan Tora. Tapi kok kenapa lebih fasih jadi pas jadi Esti ya? Kelihatan Onat banget gitu. Saya mau tanya itu gimana mempelajari gerak gestur dari teman-teman mainnya. Kemudian juga saya mau tanya ke Pak Produser. Tadi kan sebenarnya udah ditanya sama Mbak Nuti. Mbak Nuti itu sebenarnya nanya lebih detail soal ini film ini based on apa? Apakah dari kisah nyata? Mungkin seperti itu. Mungkin kurang jelas tadi ya. Kemudian apakah setelah melihat hasil film Helogos ini kira-kira tertarik nggak menonton film Indonesia lainnya? Kemudian juga atau melihat proyek remake yang dilakukan Pak untuk film-film Korea ini, apakah sebuah potensi yang bagus untuk Pak Denny ya? Yes, Mr. Denny. Mr. Denny. Oke, siap. Thank you Mas. Sebelumnya mungkin dijawab oleh Onat dulu ya. Silakan Nat. Boleh Mas Indra minjem mikrofonnya Mas Indra? Ya. Silakan Onat. Gimana lu mendalami masing-masing karakter dari Pak Ade, Teh Hesti, Indro dan sampai ke Ciara? Silakan. Ya dipelajari. Jadi kalau misalnya yang lain belajar sebulan, gue ditambahin sama Mas Indra. Nah, lu tambah lagi 2 bulan gitu. Karena banyak bahasa tubuh misalnya yang meranin si Ciara, gue harus jadi anak kecil, terus meranin Hesti harus jadi ibu, meranin Pak Watno, Indro harus jadi kayak kakek cabul. Om Tora gue mesti begini gitu. Terus pertanyaan lu tadi mau jebak gue kenapa gue lebih ke Hesti ya? Lu tau lah jawabannya ya. Nggak usah dijelasin lagi ya. Oke, terima kasih. Mr. Denny, please. Tadi udah sempat dijelaskan oleh Ibu Frederica sedikit tentang pertanyaannya. Silakan. Yes. First question, I think he asked is whether it's pure fiction or not. Pure fiction. Okay. Yeah, this is pure fiction. And then second was after I watched this, like, am I more interested in Indonesian movie? Definitely. Yep. Yeah, I really watched more Indonesian film, and I think it's a perfect example that we bring a Korean good storyline, and then working with a great partner like Falcon, and keep producing great stuff together. I think it's a perfect example of a collaboration between Korea and Indonesia. Oke, thank you. Siap Mas. Ada satu lagi. Oke. Saya udah nonton versi Koreanya dan sama-sama hancur kayak gini ya. Itu saya cuma pengen tanya dikit soal rokoknya Tora itu sebenarnya dibahas ya sih kenapa dia ngerokok? Karena di film Koreanya seingat saya itu ada. Berarti kita tanya ke Mas Alim ya. Oke. Mas Alim yang kenapa dia merokok terus itu? Siap, silakan Mas Alim. Pokoknya Samsu lagi. Enggak dibahas. Tapi seingat saya di film Koreanya Iya. ada dan lumayan kayak pesan untuk para perokok gitu kayaknya. Oh gitu ya, ya karena saya perokok kali ya, jadi saya tidak nggak usah pas-pas saya. Jadi saya mengamini apa yang dilakukan oleh, karena saya kira adaptasi film ini tuh ribetnya karena ada banyak sekali layer dari setiap karakter ghostnya. Ya. Jadi saya harus pilih bagaimana membuat itu menjadi
amat sangat Indonesia, kebiasaan-kebiasaannya, family-nya. Karena challenge yang paling besar adalah memang membuat orang merasakan bahwa ini keluarganya kayak keluarga gue ya gitu. Karena kalau kita nonton Hello Ghost versi Korea, kita melihat itu keluarga Korea. Tapi bagaimana merasakan bahwa ini kayak keluarga gue, itu yang menurut saya kebiasaan-kebiasaan itu yang harus digarap satu-satu sih layernya. Jadi saya harus milih. Ada benar kamu bilang bahwa yang di Korea memang diceritakan kenapa dia jadi rajin rokok. Tapi saya ngerasa bahwa pendekatan ayah dan anak akan jauh lebih kuat bicara soal masalah mimpi, bicara soal masalah tujuan hidup. Fungsi seorang ayah yang sebenarnya hilang, bahwa Kresna tuh tidak merasakan itu, dididik untuk bisa punya impian, dididik untuk bisa punya ambisi. Makanya dialog di angkot dan segala macam itu menjadi sesuatu yang sangat original justru kalau di Indonesia. Siap, terima kasih tepuk tangan untuk jawabannya. Baik, terima kasih teman-teman media. Ada lagi mungkin? Baik, cukup. Siap, nanti mungkin kalau ada yang belum puas akan ada one-on interview akan dibantu oleh teman-teman dari Falcon Pictures. Terakhir, mungkin kita akan berfoto bersama lagi. Kami persilakan diri dan boleh beri tepuk tangan lagi dong untuk seluruh pendukung film dari Hello Ghost. Silakan boleh berdiri, take a picture together. Terima kasih semuanya. Siap, terima kasih teman-teman media, boleh mengabadikan dan jangan lupa diberitakan kepada teman-teman penontonnya, pendengarnya dan juga para pembacanya untuk kembali ke bioskop di tanggal 11 Mei 2023 untuk menonton film Hello Ghost. Baik, boleh lebih merapat lagi? Siap, silakan teman-teman media. Ada di sisi tengah semua nih ya. Oke, silakan boleh lihat di tengah, Iya. Silakan teman-teman media diabadikan di tengah. Mungkin boleh berikan pandangan ke serong kanan sedikit teman-teman. Ada di sebelah kanan nih, agak serong kanan. Ya. Baik, kanan ada udah, kiri ada juga nih sedikit. Silakan. Ya, boleh berikan pandangan ke teman-teman di kiri. Semua berkumpul di tengah. Oke, terakhir tengah lagi boleh. Terakhir tengah lagi, silakan tengah. Tengah. Oke, oh tangannya gini dong gitu tangannya. Baik, oke, terima kasih sekali lagi, thank you very much untuk seluruh pendukung film, terima kasih para pemain, produser, sutradara dan juga penulis. Boleh kembali ke tempat yang sudah disiapkan, boleh lewat sebelah kanan, boleh silakan. Dan sekali lagi teman-teman media, terima kasih atas antusiasnya dan juga kehadirannya malam hari ini di gala premier dan juga press conference film Hello Ghost. Sampai ketemu di bioskop tanggal 11 Mei 2023. Saya Dias Danar pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.